datang ke rumah Tuhan meskipun tidak ada biaya, tetapi lebih suka ke rumah hantu. Nah, kalau di sana sebentar mati karena ketakutan, siapa yang dipersalahkan? Disitulah manusia bisa berontak, Tuhan tidak adil. Kau yang tidak adil. Kau tenang-tenang di rumah, kenapa kau datang ke rumah hantu itu? Ciri khas orang yang iman lemah selalu mempersalahkan Tuhan kalau ada susah. Minum moke berlebihan, mete berlebihan, main Facebook berlebihan, lalu kecanduan. Ketika sakit, maka mulai Tuhan tidak adil. Nah, siapakah yang tidak adil? Ini ciri khas orang tidak beriman. Orang yang tidak beriman digambarkan juga secara lain. Misalnya, selama bahagia engkau lupa Tuhan. Dan bahkan tidak mengabaikan Tuhan. Tetapi ketika menjelang ujian akhir, Gua Maria di hutan manapun penuh lilin. Orang berdoa hanya untuk mau lulus. Maria tidak dengar doa-doa terakhir itu. Maria tidak dengar. Tuhan tidak dengar. Hanya saat-saat terakhir. Bagaimana mungkin kita memberikan sesuatu kepada Maria, sesuatu yang baik kepada Tuhan, hanya tunggu waktu sisa? Bangun pagi hari, tidak tanda salib. Bukan cari Tuhan, tetapi cari HP. Siapa tahu ada inbox semalam. Iman. Kamu semua di sini ada HP. Saya juga ada HP. Biasanya yang akhir bulan itu, apalagi sudah pulsa sudah menipis, dan masa berlakunya sudah mulai berakhir, itu pesan dari Telkomsel, pelanggan yang terhormat, masa berlaku kartu Anda hampir berakhir, segera isi ulang. Itu Telkomsel. Kalau saya Maria, kalau saya Tuhan Allah, saya akan kirim pesan kepada semua makhluk di bumi ini yang ada handphone, termasuk guru-guru dan murid-murid di SMP Nubarat ini, dengan pesan, pelanggan yang terhormat. Nyawa Anda segera gali kubur. Pelanggan yang terhormat, masa aktif hidup Anda hampir berakhir. Saldo dosa Anda melebihi batas. Segera isi ulang. Tabung iman Anda dengan doa, amal dan ibadah sebelum hidup Anda diblokir. Iman. Sebelum hidupmu diblokir, milikilah iman. Milikilah doa. Menggembalakan anak-anak kecil macam ini akan terasa jauh lebih mudah ketimbang mengembalakan guru-guru yang sama umur dengan saya. Lebih kepala pusing. Anak-anak dosanya seputar bolos itu saja. Rokok sedikit mungkin. Pacaran mungkin. Bisa jadi pacaran. Pacaran anak SMP Nubarat itu mengerikan. Melebihi mereka yang sudah memiliki KTP. Ada yang masih berpacaran. Ada yang sudah punya mantan. Ada mantan. Susah move on.
itu kalau pacarnya jalan dengan bapak kandung selalu cemburu. Laki-laki siapa itu? Orang yang susah move on. Yang kamu ini, kalau sudah memiliki mantan, move on lah. Tidak usah ingat lagi mantan. Mantan adalah jodoh yang masa aktifnya sudah habis. Hari ini bertepatan dengan ziarah kamu, kita merayakan 28 Oktober, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda bukan soal berbahasa satu, berbangsa satu, dan bertanah air satu. Tidak saja, tetapi untuk anak SMP Nu Barat ini harus Sumpah Pemuda, harus bersatu tujuan, bersatu tekad, dan bersatu karakter. Supaya mau berhasil, harus punya niat untuk berhasil. Orang pincang, orang tuli, orang buta, orang telinga satu, orang gigi ompong bisa sukses. Yang tidak sukses adalah orang malas. Maka jangan malas. Sekali lagi, semua orang cacat di bumi ini ada yang milioner, berhasil. Tetapi yang tidak pernah berhasil hanya orang malas. Maka janganlah bermalas-malasan. Itu untuk anak-anak. Yang kedua, untuk guru-guru. Guru di SMP Nu Barat tidak ada yang tamat SMA, tidak ada yang tamat SMP, apalagi tamat SD, tidak ada. Guru-guru di Nu Barat, termasuk guru-guru di tempat lain, S1 dasarnya. Ingat, sekali lagi, ingat, ijazah hanya menandakan engkau sudah lulus sekolah, bukan tanda bahwa engkau bisa berpikir. Makanya orang yang berijazah belum tentu bisa berpikir. Orang yang berijazah belum tentu bisa merasa. Maka sekolah, sekali lagi, gunanya sekolah adalah bukan hanya merasa pintar, tetapi lebih penting pintar merasa. Dalam hidup, penyakit hanya disebabkan oleh dua hal saja. Salah omong atau salah makan. Itu saja. Salah makan, perut sakit. Salah omong, sesama menderita. Maka ini berbahaya. Ini berbahaya. Ingat saudara-saudari, sekolah tinggi tidak menjamin moralnya tinggi juga. Bahkan orang yang sekolah tinggi moralnya rendah. Dan ada orang yang sekolah rendah dan tidak sekolah justru moralnya jauh lebih tinggi dari orang yang berpendidikan. Kalau di tetangga kamu bertengkar, atau ada orang atau kamu sendiri yang bertengkar, anak-anak bertengkar, tidak pernah orang bertengkar, dasar manusia tidak bermatematika, jarang. Kalau bertengkar, dasar manusia tidak berfilsafat, tidak pernah. Dasar manusia tidak pernah berziarah, tidak pernah. Yang sebut pada saat bertengkar adalah dasar manusia tidak bermoral. Itu penting, moral penting. Moral penting. Bagaimana moral saya? Bacaan Injil.
kamu dengar baik tadi. Maria mengunjungi saudaranya Elizabeth. Menarik sekali. Maria umur masih belasan tahun, sudah hamil. Tanpa sentuhan laki-laki. Tanpa sentuhan laki-laki, tapi hamil. Elizabeth di pegunungan juga hamil meskipun umurnya sudah 90 tahun. Kan tidak masuk akal nenek-nenek yang hamil. Bayangkan Maria yang hamil umur belasan tahun tanpa laki-laki. Elizabeth yang hamil juga umur 90 tahun sudah jompo tanpa laki-laki juga. Toh bisa hamil. Disinilah letak Tuhan pandai membuat tanda heran. Apa yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Allah. Kecilan itu Allah. Maria setelah menerima kabar dari Gabriel itu gembira. Bagaimana mungkin Tuhan terjadi atas saya? Sebab saya tidak bersuami. Tenang Maria. Roh Kudus akan membuat orang heran bahwa engkau bisa hamil. Tidak bisa pakai zaman sekarang. Orang perempuan hamil di mana-mana. Ketika ditanya oleh orang tua siapa laki-laki, tidak bisa menjawab Roh Kudus lah. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Pergi ke pegunungan, bayangkan perjalanan seorang wanita yang hamil tua. Mendaki ke sebuah bukit sendiri. Dan ketika Elizabeth melihat Maria dari jauh, anak yang di dalam perutnya naik turun, sampai perutnya goyang-goyang. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi saya? Siapakah aku ini? Bayangkan. Berarti pada saat itu bukan hanya pertemuan antara Maria dan Elizabeth, tetapi antara Yesus kecil dan Yohanes kecil. Maka saat itu bertemu 4 orang yang dalam bahasa teologi disebut abyssus abyssum evocat. Panggilan dari hati yang suci akan diterima dengan baik juga oleh orang yang memang suci hatinya. Makanya di kelas itu, di sekolah, ada yang teman akrab sekali, teman chemistry, teman satu getaran, teman akrab. Bukan berarti kamu jumlah 500 orang ini bisa bersahabat, belum tentu. Hanya 1-2 orang yang bisa bersahabat. Itu sama bakat, sama keinginan. Satu temannya suka curi, temannya juga suka curi, ya, sama bakat. Kalau hati sebelah suci, sini juga suci, maka mereka akan menjadi orang yang pas. Abyssus abyssum evocat. Nah, bagaimana dengan kamu yang sudah keringat-keringat datang ziarah di patung Bunda Maria ini? Apa pentingnya pulang ke rumah sebentar? Ingat, pulang dari gua ini, bawalah hati yang bersih, yang terpantul lewat tutur kata. Tutur kata yang sopan bisa menghidupkan orang. Tutur kata yang sedikit tapi bermakna bisa menghidupkan orang. Tetapi tutur kata yang berlebihan itu seperti obat yang kelebihan dosis bisa menyebabkan orang lain mati. Maka peliharalah kata-kata. Pelihara. Bagaimana saya merespek orang. Engkau dipuji bukan karena sekolah tinggi. Tidak pernah.
Tetapi engkau dipuji hanya karena moral dan etika bagus. Itu saja. Itu saja. Maka milikilah moral yang baik, etika yang baik untuk sesama. Hanya dengan ini kita jauh lebih dipuji ketimbang sekolah tinggi. Kalau engkau sekolah tinggi-tinggi tanpa moral yang tinggi juga, orang akan mencap engkau dasar tidak bersekolah. Itu saja. Atau yang sekolah tinggi tapi moralnya rendah, orang akan omong dasar sekolah tinggi percuma. Itu saja. Sekolah tinggi percuma. Orang yang tidak sekolah juga, kalau moralnya rendah, orang pasti omong memang dia tidak sekolah, serba salah. Supaya jangan serba salah, pelihara ini. Mulut. Mulut. Ini yang disebut keharuman spiritual. Keharuman spiritual tertampak lewat tutur kata yang enak. Pribadi yang elok, yang tidak menggosipkan orang. Sekarang musim panas, musim mangga. Saya lihat banyak yang duduk di bawah pohon mangga di Tedang. Buat rujak mangga. Mangga muda, mangga masak atau mangga rusak. Semuanya di blender. Di bawah pohon mangga itu bukan hanya mangga yang di blender. Nama tetangga juga ikut di blender. Makanya jaga nama orang. Kalau saya tidak menghargai orang dan suatu saat orang tidak menghargai saya pasti sakit. Nah, supaya saya jangan sakit, perlakukan itu juga kepada orang lain. Ingat, saya masih ingat pepatah Cina kuno. Satu ludah yang engkau ludah kepada orang lain, tidak lama lagi ludah itu akan dikembalikan kepada engkau 2 kali lipat. Makanya, kalau kita suka membantah, suka protes, suka apa saja, tetapi harus siap batin juga untuk dibalas. Saudara-saudara, sekolahlah kalau ada kesempatan. Tetapi sekolah yang paling mulia dan paling penting adalah di lingkungan. Itu saja. Lewat cara hidup, lewat tutur kata, lewat iman, dan lewat pembawaan diri. Pembawaan diri. Saudara, pertanyaan yang paling menantang, apa efeknya ziarah saya hari ini? Kalau pulang dari ziarah ini dan besok protes lagi, besok bertengkar lagi, besok berkelahi lagi, apa manfaat ziarah hari ini? Ziarah mesti mengubah pola pikir kita. Ziarah mesti mengubah pula tingkah laku kita. Supaya dengan demikian kita dihargai. Sekali lagi, kita dihargai. Ada satu tulisan di tembok yang saya baca. BPJS. Butuh pelukan juga sentuhan. Banyak orang di dunia ini mati bukan hanya karena kurang gizi. Tetapi banyak orang mati karena kurang sentuhan kasih dari orang lain. Sentuhlah sesamamu dengan kasih. Sentuhlah orang tuamu dengan kasih. Sentuhlah siapa saja, temanmu, dan siapapun dengan kasih. Kasih adalah bahasa yang dimengerti oleh semua orang.
Selamat berziarah. Saudara-saudari, dalam posisi duduk hening, kita sampaikan doa permohonan kita kepada Allah dan percayalah Dia mendengarkan doa-doa. Bagi pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja diberi hikmat, keberanian, dan belas kasih untuk memimpin umat secara bijaksana dan penuh kasih sayang. Bantu mereka untuk selalu berpegang teguh pada ziarahmu dan menjadi teladan yang baik bagi kami semua. Semoga segala karya pelayanan mereka selalu diberkati dan dipenuhi oleh cintamu. Marilah kita mohon. Bagi seluruh penjasa dan penderma di SMP Negeri Nuba Arat, semoga para penjasa dan penderma yang telah berkontribusi untuk kemajuan pendidikan di SMP Negeri Nuba Arat diberikan berkat yang melimpah atas segala kebaikan yang telah mereka lakukan. Bantulah mereka untuk terus memiliki semangat dalam memberikan dukungan bagi pendidikan. Semoga kebaikan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk turut serta berkontribusi dalam memajukan pendidikan. Marilah kita mohon. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri Nuba Arat, semoga para pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri Nuba Arat diberikan kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih sayang dalam mendidik dan membimbing generasi muda. Bantulah mereka untuk selalu terinspirasi dan berdedikasi dalam pekerjaan mereka, dan berikanlah mereka kekuatan saat menghadapi tantangan. Semoga mereka selalu merasakan penghargaan dan dukungan dalam upaya membentuk masa depan yang lebih baik. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua yang hadir di sini diberi kebijaksanaan untuk memahami pesan Allah serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita juga diberi kekuatan serta penghiburan di setiap perjalanan hidup yang kita lalui. Marilah kita mohon. Untuk intensi kita masing-masing. Demikianlah doa dan harapan hati kami, ya Allah. Kiranya Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan
dan pengantara kami. Kita lanjut dengan persembahan. Misa ya, bukan rekreasi. Tenang. Yang mau nonton misa silakan keluar. Di sini hanya mau ikut misa. Yang nonton misa keluar.